Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kabar Banten, bersama saya Ahmad Lutfi di acara Tausiah Ramadan Kabar Banten. Dan Tausiah Ramadan kali ini kita akan membahas soal Ramadan sebagai bulan pemaaf bersama Raden Imam Abdillah. Beliau adalah akademisi dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, Sobat Kabar Banten, di Tausiah Ramadan ini, Sobat Kabar Banten juga nanti bisa berdialog langsung dengan Kang Imam, bisa mengajukan pertanyaan. Nanti Kang Imam yang akan langsung menjawab soal Ramadan sebagai bulan pemaaf. Sobat Kabar Banten, mari kita dengarkan Tausiah Ramadan bersama Raden Imam Abdillah, akademisi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Ya, Kang Imam. Sehat Kang Imam ya? Alhamdulillah. Ya, semakin subur aja nih. Ya Kang Imam, Ramadan juga selain sebagai bulan Al-Quran, dikenal juga sebagai bulan pemaaf ya Kang Imam. Nah, bagaimana penjelasan Kang Imam nih? Begini, manusia itu sejatinya adalah makhluk sosial yang tidak bisa berada dalam kesendirian. Manusia selalu membutuhkan teman. Kalaulah manusia itu sendirian, tentu dia akan menghadirkan imajinasi sesuatu untuk menemaninya. Manusia sebagai makhluk sosial dimanapun berada tentu akan mencari orang-orang yang satu frekuensi. Itu kodrat manusia. Karena dalam Al-Quran sendiri manusia itu dikenal dengan 3 istilah. Satu An-Nas, kemudian ada Bani Adam, dan ada juga Al-Insan. Nah, dari kata Al-Insan itu rupanya berasal dari kata al-uns, yaitu senang dan harmonis. Jadi manusia itu memang kodratnya menyukai kesenangan dan harmonis. Bisa bercengkramat, berkumpul, terus juga bersenda gurau, itu kodrat manusia. Nah, dari akar kata yang sama juga rupanya ada kata nisi, artinya lupa. Manusia memang kodratnya lupa. Salah, lupa itu memang fitrah manusia. Tidak ada manusia yang lepas dari salah dan dosa. Itulah kenapa Allah menghadirkan agama sebagai panduan agar manusia itu ketika berbuat salah tahu bagaimana cara menghapus kesalahannya. Agar ketika orang berbuat salah tahu untuk bisa bertaubatnya dan tahu bagaimana mengantisipasi kesalahan. Nah, pada akar kata yang sama juga rupanya ada istilahnya an-nusu atau artinya bergerak. Manusia itu adalah makhluk yang selalu ingin bergerak, berpindah tempat satu ke tempat yang lainnya dan sebagainya. Nah, pada bulan Ramadan ini kita selain dituntut untuk menahan lapar, yang itu sebagai kebutuhan biologis, kita juga dituntut untuk membersihkan diri kita dari perasaan-perasaan marah, benci dan sebagainya. Nah, jadi itulah kenapa bulan Ramadan disebut sebagai bulan pemaaf. Karena sejatinya kita harus bisa memaafkan orang lain ketika bulan Ramadan. Kalaulah kita belum bisa memaafkan orang lain, paling tidak kita bisa memaafkan diri sendiri. Nah, kata maaf itu juga Kang dalam Al-Quran itu ada 3 tingkatan. Pertama, Allah menggunakan istilah afa. Afa ini ya'fu, itu memaafkan sesama manusia. Orang berbuat salah kita maafkan. Sulit memang, nggak mudah memaafkan orang itu. Ya, kadang kita nunggu 5 hari baru bisa maafkan. Nunggu 20 hari kata, ya tergantung tingkat kesalahannya. Nah, kalau dalam Islam itu kita perlu tahu ketika orang lain berbuat salah itu ada 3 pertanyaan. Pertama, ketika dia berbuat salah kepada kita, jangan-jangan itu karena faktor biologis. Kalau orang temperamen itu kan sebetulnya dia nggak mau marah. Tapi karena dia bawaan darahnya gampang marah, jadi dia mudah marah. Kita harus tahu berarti jangan-jangan orang yang berbuat salah itu mungkin bawaan lahir. Genetiknya, budayanya, adatnya. Kita belum ketemu aja nih, beda adat lah. Kalau orang Sumatera Barat kan agak
keras-keras tuh. Kalau ketemu orang Sunda biasanya suka salah paham. Yang kedua, kita pertanyakan, jangan-jangan orang itu nggak sengaja berbuat salah. Niatnya mah baik, tapi hati kita lagi nggak bener nih nerimanya. Kita salah paham, akhirnya kita marah, kita benci. Jadi orang lain mah niatnya baik, kita nyikapinya salah. Sehingga kita tanya, jangan-jangan niatnya mah baik. Dia nggak niat untuk menyakiti kita, niatnya mah untuk menasehati, untuk lebih baik dan sebagainya. Tapi caranya menurut kita mungkin tidak. Nah, kalau masih marah juga, tanya lagi yang ketiga. Jangan-jangan ini cara Allah untuk menegur hati kita, melebarkan hati kita agar bisa menerima kesalahan orang lain. Sehingga ketika kita bisa berbicara sama diri sendiri tentang bagaimana memaafkan sesama orang, itu sebetulnya kita lah yang diuntungkan. Karena kalau kita mendem namanya benci, marah, siapa yang rugi? Kalau bukan diri sendiri. Begitu, Kang. Ya, tadi Kang Imam bilang memaafkan bukan gampang diucapkan, tapi sangat sulit dilakukan. Betul. Nah, tentu harus dilatih nih ya Kang Imam ya, bagaimana memaafkan orang, apalagi orang itu misalnya sangat berbuat kejahatan terlalu dalam di hati, tapi tetap kita maafkan. Nah, ada nggak latihan-latihan khusus sehingga kita menjadi orang pemaaf? Gini, dalam bahasa Arab itu kalau air murni nih Kang, dari mata air, itu nama air itu disebut dengan sofi, air yang murni karena emang datangnya dari mata air, belum tercampur apa-apa. Ketika air itu bercampur dengan misalnya tanah, misalnya lagi kotoran, limbah segala macam, maka air itu tidak lagi disebut dengan air sofi, air suci, air bersih. Nah, cara untuk menyulingnya sehingga air itu menjadi bersih lagi, ketika air itu kotor lalu disaring, bersih lagi, maka namanya adalah kholis. Nah, kholis itu air bersih hasil usaha. Disuling dulu. Ada proses penyulingan proses penyulingan. Nah, kholis dari sinilah kita kenal namanya ikhlas. Cara untuk membersihkan nih di hati kita ini ada benci, ada marah, disuling tuh 1 hari, 2 hari terus sampai hati itu kembali bersih. Ikhlas. Jadi tipsnya untuk kita memaafkan orang yang pertama memang harus ikhlas. Seperti air tadi kotor, sekotor apapun kalau disuling tetap bersih. Bahkan bisa diminum tuh air ya. Bisa diminum. Ya, Kang Imam tadi dijelaskan soal arti pemaaf ya. Itu kan ada 3 definisi dan juga 3 arti. Nah, tadi satu bermakna apa ya? Iya. Nah, yang 2 lagi apa? Kang Imam bisa dijelaskan nggak? Iya, itu fa'fu wasfahu. Artinya maafkanlah dan bukalah tali berjabat tanganlah lagi begitu tuh. Jadi kata yang kedua adalah sofaha, itu lebih kuat daripada memaafkan. Kalau afa itu kita memaafkan, melupakan. Lupa, jadi misalnya orangnya berbuat salah kita udah lupakan dan maafkan. Tapi kalau sofaha itu tidak hanya melupakan, tapi kita mau berjabat tangan lagi, mau merangkul lagi, mau bersahabat lagi, mau berdialog lagi sama orang yang sudah berbuat salah dengan kita. Makanya di kata sofaha itu kita kenal kalau di masjid ada istilah musofaha. Iya betul. Musofaha itu kan sebetulnya simbol bahwa kita sudah lupa masalahnya, kita udah saling maafkan, dan ayo kita mulai lagi diskusinya, kita mulai lagi interaksinya, kita mulai lagi kerjasamanya, begitu. Nah, ada cerita menarik tentang musofaha itu. Jadi Presiden Soekarno itu di masa Orde Lama ceritanya kesulitan bagaimana bisa mempererat lagi komunikasi elit politik pada zaman itu. Bingung nih gimana supaya elit politik yang hampir retak komunikasinya bisa terjalin lagi. Begitu bertanya sama Kiai Wahab Hasbullah, kalau Kiai Wahab, nah kita pakai momen Lebaran ini untuk mengadakan yang namanya halal bihalal. Jadi istilah halal bihalal yang dicetuskan oleh Mbak Wahab Hasbullah itu punya novelty tersendiri. Dan itu sebagai salah satu cara bagaimana Islam memandang bahwa hubungan antara manusia dan manusia itu tidak boleh lepas. Meskipun kita punya benci, punya salah, segala macam, tapi kemaslahatannya lebih luas kalau sudah bermusafaha. Kalau afa itu hanya personal, kalau safaha itu sudah komunal. Itu lebih luas lagi. Jadi ada kepentingan yang harus kita kedepankan, bahwa oke, saya salah atau saya masih marah, tapi ini demi kepentingan banyak orang.
Nah, mengedepankan kepentingan umum ini prinsip dalam Islam. Dalam prinsip Islam kita harus mengedepankan kepentingan umum. Yang ketiga tadi adalah maghfirah atau ghafaro. Dari kata ghafaro yaghfiru, ampunan. Kalau ini levelnya sudah vertikal kepada Allah, top down. Nah, jadi kita harus terus meminta maaf pada Allah dengan kalimat istighfar sebagai bentuk bahwa pengakuan bahwa manusia itu penuh dengan salah dan khilaf. Nah, ini dimensinya ada dimensi spiritual, dimensi sosial, dan dimensi individual. Begitu kan. Ya, ya sahabat Kabar Banten, tausiah ini memberikan kita wawasan lebih luas soal maaf, dan kita lanjutkan setelah iklan berikut ini. Bagi para pekerja keras yang berlomba dengan matahari pagi, ya badai dengan kategori 4 ini datang dengan ada jaminan kecelakaan kerja. Buat yang banting tulang demi cita-cita yang tersayang, ada jaminan hari tua. Boleh jadi pilot nggak? Boleh, Nduk. Pokoknya Ibu dukung. hati-hati Pak. Untuk yang memutar roda mengejar rezeki, nggak khawatir jalani hari. Ada jaminan kematian dan beasiswa 2 anak. BPJS Ketenagakerjaan agar mereka bisa kerja keras bebas cemas. Pasti aman, pasti cair, pasti tenang. Perlindungan pekerja sejahtera. BPJS Ketenagakerjaan. Ya, Sobat Kabar Banten, bersama saya Ahmad Lutfi dan bersama narasumber kami Ustadz Raden Imam Abdillah, akademisi dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Ya, Kang Imam, tentu tadi dijelaskan juga bahwa menjadi pemaaf itu memang sangat sulit ya, menjadi orang pemaaf sangat sulit. Tapi meskipun sesulit, ternyata ada trik khusus, yaitu kita seperti air kotor kemudian disuling. Nah, berapa bulan atau berapa tahun sih, atau jangan-jangan latihan itu sangat lama sehingga kita menjadi bersih lagi, hati kita menjadi bersih seperti air yang kotor, disuling menjadi bersih itu kan juga perlu proses. Nah, kalau untuk menjadi orang pemaaf itu apakah perlu waktu lama atau gimana, Kang? Begini, sebetulnya yang bermasalah bukan kesalahannya, tetapi hati kita yang masih terlalu sempit untuk bisa membuka pintu maaf. Seringkali sebetulnya kesalahan sederhana, Betul. kesalahan kecil, tapi hati kita lagi sempit itu jadi besar. Nah, itu ada sebuah cerita bahwa manusia itu ada orang yang nuangin garam ke dalam gelas. Begitu diaduk, disuruh minum, itu air asin. Wah, asin luar biasa. Sangat asin. Garam setumpuk ditaruh di gelas, diaduk-aduk, diminum, wah itu asin banget. Asinnya luar biasa Luar itu ya. biasa. Tapi bagaimana kalau garam, sebongkah garam itu kita lempar ke baskom, kita lempar ke bak mandi, kita lempar ke kolam, kita lempar ke danau. Kita aduk-aduk, kita minum tetap segar. Betul. Nah, sebongkah garam itu seperti kesalahan orang lain yang sampai ke badan kita. Kalau hati kita lagi sempit, itu orang, jangankan orang marahin kita kan. Orang tiba-tiba nggak senyum sama kita nih, kita tiba-tiba marah. Cuma gara-gara nggak senyum. Itu kan berarti hati kita lagi Makanya buka hati kita, lebarkan hati kita, bahwa jangan-jangan bukan kesalahannya yang salah, tapi hati kita yang dari diri sendiri berarti ya. Yang kedua, seringkali kita juga tidak bisa membedakan siapa yang salah dan apa kesalahannya. Nah, kita ini kalau udah nggak seneng sama orang, kadang salah aja. Iya, meskipun benar ya. Meskipun benar. Dia nyapa, sehat. Sok-sok nanya, sok akrab. Dia ngasih hadiah, pasti ada maunya. Karena udah nggak seneng, salah aja. Nah, inilah hati manusia seringkali mengakumulasi. Setiap kesalahan tuh diakumulasi terus bertambah. Seperti bunga bank itu. Iya, betul. Nah, balik lagi bahwa
kalau Nabi itu mengistilahkan orang yang menyimpan marah di hatinya, menyimpan perasaan tidak suka di hatinya itu sama seperti orang yang berjalan di gurun pasir, lalu dia ngambilin batu, dikantongin batunya. Nggak bermanfaat, hanya ngeberat-beratin diri sendiri. Buang batu itu. Lepaskan kita dari perasaan marah. Memang manusia punya marah, itu manusiawi. Punya marah, punya iri, dengki, itu bagian daripada fitrah manusia. Kita diberikan yang namanya syahwat dan hawa nafsu. Tetapi kata Rasulullah SAW kata la takdob, la takdob, la takdob. Artinya bukan berarti kita nggak boleh marah, hanya cara marahnya yang lebih baik. Kenapa nggak cara marahnya dengan istighfar? Cara marahnya dengan kita memperbanyak amal ibadah, begitu kan? Ya, Kang Imam, ini juga ada penanya ya Kang Imam ya. Ini masuk dari Kang, saya lihat namanya masuk ke HP saya. Ini Kang Lili ternyata. Kang Lili ini dari daerah Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang. Nah, Kang Lili ini dia ini menanyakan soal selalu ribut nih Kang sama istrinya katanya ya. Jadi soal ekonomi, soal ribut. Nah, seringkali dalam pertengkaran itu mereka mengucapkan kata-kata kasar. Nah, seringkali juga si istrinya katanya, kata Kang Lili, ini udah salah suami, tapi kok nggak mau minta maaf nih Kang Ustadz. Nah, cara meminta maaf ke istri gimana Kang Ustadz? Punya pengalaman atau gimana? Jadi saya teringat dengan sebuah anekdot juga nih. Laki-laki yang kalau dia nggak salah dia minta maaf, itu namanya laki-laki yang kalau salah dia minta maaf, itu laki-laki jujur. Kalau laki-laki itu nggak salah tapi dia tetap minta maaf, berarti dia laki-laki yang bijaksana. Tapi kalau laki-laki yang selalu salah, itu suami. Jadi suami salah aja ya? Jadi memang kodrat kita sebagai seorang laki-laki itu harus bisa menjadi wadah bagi semua kesalahan istri kita, bagi semua keambiguan istri kita, bagi semua hal-hal yang random yang menurut kita nih. Kadang bilang terserah, kadang mau itu. Itu kodrat kita sebagai laki-laki menjadi wadah itu. Pada hakikatnya perempuan itu penuh dengan perasaan. Maka sebetulnya apa yang dialami oleh Kang Lili ini juga hampir dialami oleh banyak laki-laki ini. Seluruh keluarga muslim hampir mengalami itu kan. Iya, kita kadang laki-laki di luar rumah itu senang-senang, begitu nyampe rumah kita udah, pasti dimarahin nih, pasti dimarahin nih. Nah, tapi pada hakikatnya begini Kang, di bulan Ramadan ini insya Allah dengan kita menahan lapar dan haus, itu lebih dapat mengakses hati nurani. Makanya kalau perut kenyang itu kita jarang bisa berdialog dengan hati. Tapi momentum lebaran kita merasakan lapar, haus, kesusahan, dan kepedihan menahan hawa nafsu, itu kita bisa berbicara sama hati nurani. Maka pertama kita harus menjadi laki-laki yang memang menjadi wadah bagi kesalahan istri. Dan memang cara terbaik untuk bisa membahagiakan rumah tangga adalah bahagia dulu istrinya. Dan kalau marah, ini juga pesan buat diri saya sendiri juga, kadang kita tuh kalau marah suka lupa diri. Betul. Dan kadang ketagihan. Herannya nih Kang, kita kalau marah tuh suka ketagihan, besok ngomong A, besok ngomong B. Kalau hari ini ngeluarin 2 nama-nama hewan, besok bisa 3. Itu ada semacam adiktif, kecanduan marah itu. Makanya kalau Rasulullah mengatakan kalau kamu marah, dari berdiri duduk, dari duduk tidur, ambil air wudhu, dekatkan diri dengan alam, karena pada hakikatnya alam selalu berzikir. Kita ambil energi alam itu supaya tadi hati kita lebih tenang. Ya, jangan sampai kita mengambil keputusan dalam keadaan marah, itu pasti ujungnya penyesalan. Jadi sebelum kita menuntut orang lain untuk bisa memaafkan kita atau bisa memaafkan keadaan, kita dulu menuntut diri kita untuk bisa menerima keadaan dan menjadi wadah bagi kesalahan, amarah, ambigu, segala macam rumah tangga itu. Ya, jadi sekali lagi Kang Imam, jadi Ramadan ini menjadi momentum kita ya, melatih diri kita untuk menjadi pemaaf ya. Pemaaf. Nah, bagaimana caranya? Ya, Allah itu Kang tidak pernah mengharamkan dirinya dalam hadis qudsi itu untuk berbuat zolim kepada hambanya. Maka hambanya juga dilarang untuk berbuat zolim.
Kita marah, kita benci, itu manusiawi. Tetapi pantas tidak kita lampiaskan marah itu ke orang itu. Apa jangan-jangan kita marahnya gara-gara orang lain, lampiasnya ke orang lain. Di tempat yang salah, itu tentu zalim. Maka kiat kalau saya pribadi ketika dihadapkan oleh kondisi, ada perasaan marah, fasta'in billah. Fasta'in billah itu artinya apa? Minta tolong sama Allah. Ya Allah, saya marah nih, tolong. Nah, Al-Quran menjawab tuh cara minta tolongnya bagaimana. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Minta maaf dengan sabar dan sholat. Sholat itu berdoa, terus juga ruku, sujud dan sebagainya, lalu juga keluar. Bersilaturahmi maksudnya. Bertemu orang lain. Jangan-jangan ketemu orang lain kita lebih adem. Betul. Jadi jangan dipendam sendiri. Kalau kita dipendam sendiri, karena jadi penyakit juga, Kang. Nah, bahkan ada yang hebat lagi nih. Antara sobar dan sholat itu diumpamakan kalau sobar itu diaun, as-sabru diaun, was-sholatun nurun. Apa bedanya antara dia sama nur? Nur sama-sama cahaya artinya, Kang. Sabar itu cahaya, sholat juga Cahaya. tapi sabar itu cahayanya seperti matahari. Sementara bulan seperti sholat cahayanya. Jadi dalam Al-Quran itu ja'alallahu khalaqas samawati wal ard, itu ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuron. Kalau dia itu sumber cahaya. Nah, makanya sabar itu sumber cahaya. Kalau kita mau punya cahaya, sabar. Karena sabar itu menciptakan cahaya. Nah, kalau kita mau memancarkan cahaya, sholat. Seperti halnya bulan. Bulan itu memancarkan cahaya daripada matahari. Makanya tips yang diajarkan oleh Al-Quran, para nabi, dan juga para ulama-ulama itu, kalau kita sedang diuji dengan kesalahan, marah, dan sebagainya, maka kita minta tolong sama Allah, fasta'in billah, bis-sabri was-sholat. Dengan sabar dan sholat. Sholat di makna al-maktubat, yaitu sholat 5 waktu, juga bermakna hijrah atau kita pergi silaturahmi. Kalau marahnya di rumah, keluar ke masjid. Kalau marahnya di kantor, pulang ke rumah. Begitu. Itu kan supaya kita bisa lebih mendapatkan energi positif. Begitu. Ya, sobat Kabar Banten, demikian tausiah Ramadan yang disampaikan oleh Kang Raden Iman Abdillah, akademisi dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan dari tausiah yang disampaikan Kang Imam tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa Ramadan sekali lagi menjadi bulan terpaan bagi kita semua, bagi keluarga kita, untuk menjadi orang pemaaf. Tentu ini perlu latihan yang sangat luar biasa, karena menjadi pemaaf tidak mudah, gampang diucapkan tapi sulit dilakukan. Meski sulit dilakukan, kita tetap harus melakukan itu, dan momentum Ramadan ini menjadi salah satu momentum yang luar biasa untuk kita menjadi orang pemaaf. Saya Ahmad Lutfi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih, Kang.